sakit itu belum tentu hanya fisik saja. Kegelisahan itu menyakitkan gitu. Mereka yang hanya terjebak pada apa kata orang tanpa berusaha memahami dan memeriksanya sendiri akan cenderung terkurung dalam doktrin dari sebuah ajaran. Kalau kita mempelajari ajaran Kandepat dengan baik dan menjadikannya laku keseharian, bukan yang mistik-mistik yang serem-serem, ternyata itu membuat kita mengalami perluasan sekaligus pembebasan. Salam rahayu Pak Dokter. Rahayu, Pak Surya. Putu. Rahayu, Pak Putu. Pak Surya, Pak Dokter. Sehat-sehat. Pokoknya Tosken. tosken. Pangtayan maluan. Kalau makan, let's say megarang, itu nak sing jahat, megarang itu jahat. Kadang-kadang kita butuh di depan, kadang-kadang jadi follower. Gitu. Gitu. Ya. Itulah jalan tantra. Kadang kita harus bekerja keras, kadang kita harus menepi ke dalam. Gitu. Oke. Pak itu ngomong tantra nih serem-serem sana tuh. Karena Gimana? saya baru habis baca bukunya Pak Dokter. Gitu. Judulnya Kandepat Kandepat Tantra. Tantra. Ini bukunya. Promosi malu. Ini bukunya Kandepat Tantra, buku lonceng terbaru Pak Dokter. Iya. Ini luar biasa isinya. Oke. Ya, untuk tanya-tanya. Dan baru mau saya isinya apa gitu. Tanya-tanya, ada penulisnya di sebelah gitu saya. ya. Iya, Pak Dokternya. Beliau yang menuliskan. Iya. Itu luar biasa sekali isinya. Ilmu tantra yang sering orang berpikir adalah ilmu mistis, ilmu yang diajarkan secara secret atau rahasia. Dikupas filosofinya secara mendalam sekali oleh Pak Dokter Mustiko. Bagaimana proses penulisan buku, bagaimana latar belakang di balik kisah buku ini. Mumpung ada penulisnya, kita tanya. Silakan Pak Surya. Saya pembuka sebentar kan. Silakan. Dia tertariknya di sini Pak Dokter. Hidup tenang, pulang senang. Karena cita-cita orang kan begitu aja. Kalau slang gimana ya? Kalau slang muda terkenal, Tua kaya raya. tua kaya raya, Mati mati masuk masuk surga. surga. Kan Lahir di orang kaya, lahir lagi di orang kaya. kalau slang begitu. Nah ini hidup pang pernah, mani mulai pang demen ya, senang sih. Kan itu idola semua orang sih kayaknya ya. Pada umumnya secara normal orang pasti pinginnya itu. Nah, tentu ada rahasia di sini. Tentu kita. Tapi sebenarnya saya gimana? pengen tahu apa sih sebenarnya di balik penulisan Kandepat, misi dan visinya itu dulu mungkin, Pak Dokter. Karena gini, Kandepat ini kan ada 3, Pak Dokter. Kandepat yang pertama, kemudian pengusada ya, untuk usada Kandepat. Terus kemudian Ini ada tantranya nih. Nah, kaitannya apa? Terus ininya apa? Silakan Pak Dokter. Ya, pertama kan buku yang mengalir pertama itu kan Kandepat. Ajaran cinta, rahasia ilmu, ilmu rahasia. Rahasia ilmu, ilmu rahasia gitu. Nah, di sana kemudian yang banyak dapat pengetahuan baru tentang ini Kandepat yang kita jadikan laku keseharian kita sebagai orang Bali, Pak Putu. Dari dalam kandungan, kemudian punya anak, kemudian dalam mecaru, itu kan ajaran Kandepat yang dibumikan sebagai ritual. Nah, kemudian ketika dia Pak Putu yang meminta sebagai seorang penyembuh, Pak Putu meminta jangan-jangan Kandepat itu juga sebuah ajaran yang berisi bagaimana kita bisa menyembuhkan diri sendiri kan. Usada. Nah, muncullah dia menjadi usada Kandepat. Nah, belakangan itu kemudian mengalir lagi perenungannya seperti niki Surya. Bali itu kan kita tahu sebagai sebuah agama, kita di Hindu Bali itu diajarkan untuk mempelajari agama, menjadikan agama sebagai laku supaya kita mencapai jagat hita dan moksa. Nah, jagat hita dan moksa itu kan sederhananya apa? Jagat hita itu hidup senang, moksa itu mati tenang. Sehingga muncullah, terus apa dong turunan dari jagat hita dan moksa ini dalam sebuah ajaran? Apa jangan-jangan ajaran pembebasan itu atau yang kita sebut tantra itu juga ada dalam Kandepat gitu? Nah, dia yang belum ketemu linknya sampai kemudian begitu buka laptop, laptop
mau tanya tentang itu, dialirkanlah pengetahuannya Pak Putu. Ternyata apa yang kita lakukan di Bali sebagai laku kandepat itu dalam ritual kita sehari-hari, itu pun sebenarnya adalah turunan ajaran Jagat Hita dan Moksa yang membuat kita bisa hidup senang, mati tenang. Sekaligus kalau dimaknai lebih mendalam, kalau kita mempelajari ajaran kandepat dengan baik dan menjadikannya laku keseharian, bukan yang mistik-mistik yang serem-serem, ternyata itu membuat kita mengalami perluasan sekaligus pembebasan. Perluasan, meluaskan wawasan, itu disebut sebagai tanoti, memperpanjang, memperluas tanoti, dan membebaskan kita dari berbagai perasaan-perasaan yang negatif, perasaan-perasaan yang penuh kecemasan. Itu yang disebut sebagai trayoti, membebaskan kita dari kemelekatan. Nah, itu ajaran tantra. Jadi bukan bagaimana, ya mohon maaf ketika orang awam mendengar kata kandepat, apalagi isi tantra, itu pasti pemikirannya adalah ini serem-serem nih. Apa di sini nanti ada mantra-mantra untuk melekat? Justru jadi, enggak. Justru enggak. Justru tantra ketika dimaknai sebagai alat tenun, tantra kan juga bisa bermakna sebagai alat menenun. Tantra, alat menenun gitu. Alat menenun itu artinya alat menjalin. Menjalin keterhubungan kita sebagai alam semesta kecil dengan alam semesta raya. Menjalin keterhubungan kita sebagai Atman dengan Parama Atman melalui konsep yang diturunkan menjadi Trihita Karana, harmonis dengan pelemahan Pariangan Pawongan. Ternyata itu adalah ajaran kandepat tantra, ajaran kandepat yang sudah dibumikan menjadi laku, dan ternyata itu membuat kita terjalin satu sama lain, terjalin dengan sesama manusia, terjalin dengan alam semesta raya atau Buana Agung, terjalin dengan Parahyangan atau Tuhan sebagai Paramatman di dalamnya gitu. Nah, ternyata di situ yang diajarkan banyak. Bahkan diajarkan di sana di awal-awal sudah diajarkan Surya. Dari aksara Hana, Caraka, Data, Sawala, pada jayanya Maga Batanga, diajarkan di situ bahwa ternyata kita ini semua adalah utusan. Utusan yang diturunkan ke dunia ini untuk setidak-tidaknya membawa misi. Bagi siapa? Bagi diri kita sebagai ruh. Visi misi kita apa sebagai ruh? Dengan mengingat kita hadir sebagai Hana Caraka. Hana Caraka artinya ada utusan, dua utusan. Utusan dari bapak dan dari ibu yang membawa pesan. Data Sawala membawa pesan dari ayah dan ibu berupa kode-kode genetik dalam DNA di sel sperma dan sel telur. Kemudian pada jayanya sama-sama kuat, sel sperma yang terkuat, sel telur yang terkuat, yang paling matang. Kemudian Maga Batanga berkelahi, bertemu, berperang, saling menembus satu sama lain, dan akhirnya apa? Melebur menjadi satu benih. Satu benih yang kelak menjadi tangga-tangga proses sang ruh mencapai kesadaran rohani yang tinggi. Maka kita ini adalah titi dari hyang itu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Makanya di Bali kita disuruh menyebut diri kita sebagai titiang, yaitu apa? Titi hyang. Hyang Atma itu meniti melalui diri kita, melewati perjalanan suka duka kehidupan untuk mencapai kesadaran yang membebaskannya dari belenggu sel-sel ini gitu. Luar biasa ternyata ajaran kandapat itu. Dan gitu. Ya tentu banyak pertanyaan seperti ini. Apakah memungkinkan hidup tenang, pulang senang di era yang sekarang ini penuh dengan masalah, penuh dengan tekanan, bahkan ketika kita bahas bahwa tingkat bunuh diri, masalah di mana-mana, macet, belum di rumah, belum dengan anak, prosesi itu memungkinkan nggak bisa hidup tenang, pulang senang dengan kandepat tantra ini? Sederhananya itu begini Surya. Dulu sebelum kandepat tantra itu menjadi buku, di masa lalu kan dia menjadi laku. Contoh, ajaran Trihita Karana sebelum dikatakan, digaungkan, diviralkan menjadi ajaran Trihita Karana, dia sudah menjadi laku Trihita Karana. Dulu kan kalau kita tidak punya makanan di rumah, minta ke tetangga.
lubang-lubang rumah kita kan nyambung dengan tetangga Pak Putu. Ya kan? Biasa kan gitu. Kehabisan garam minta ke tetangga, kehabisan lauk minta ke tetangga. Hidup bertetangga itu luar biasa. Zaman modern kemudian membuat kita terpisah-pisahkan. Ada nggak lagi lelompong, artinya pintu ke rumah tetangga? Nggak ada lagi sekarang. Jalan tikus sudah hilang. Hilang jalan-jalan tikus sudah hilang. Dulu kan kita harmonis sekali dengan orang-orang ini. Sehingga walaupun keadaan kita miskin, ya ketemu orang di jalan, ini mau makan, mampir makan ke rumah. Ya kan? Kita bahagia banget dulu itu. Apakah kita tidak bisa beli makanan? Enggak. Tetapi kita, ya pesta-pesta dari dulu ada itu. Pesta ayam tetangga gitu, kita kan ikut di sana gitu. Nah itu artinya apa? Sudah menjadi laku. Sekarang laku itu menjadi buku. Tetapi apakah buku ini akan laku? Ya pasti laku. Ya itu sudah banyak sih yang beli, udah ribuan yang. Ya karena begini juga Pak Dokter, kita kan bahas-bahas tadi. Sebelumnya kita bahas tentang bagaimana kita bahas tentang metata. Metutur, yang dikaitkan dengan metutur, di mana kita juga sebagai orang yang juga menikah, akhirnya punya anak, harus juga punya pemahaman-pemahaman yang nantinya kita bisa sebarkan gitu. Ya bagaimana mungkin kita punya pemahaman ketika kita tidak juga mencoba memasukkan itu berupa ya ilmu-ilmu seperti ini. Dan Tiang juga mewakili teman-teman juga ya, penikmat ya aliran pengetahuan di Rumah Semesta, matur suksma niki Dokter, luar biasa sekali. Dan ini ada dari Kandepat, kemudian berikutnya adalah Usada Kandepat, dan yang dipegang oleh Pak Putu itu adalah Kandepat Tantra kan begitu. Nah sekarang Pak Putu yang tentu saja ada juga di balik layar bagaimana prosesnya dari Kandepat ke Usada Kandepat dan akhirnya di Kandepat Tantra. Gimana Pak Putu, ada opini terkait dengan ini? Ini saya bacakan salah satunya dulu ya, yang ada di buku ini. Saya ngawur tadi buka. Mereka yang hanya terjebak pada apa kata orang tanpa berusaha memahami dan memeriksanya sendiri akan cenderung terkurung dalam doktrin dari sebuah ajaran. Namun mereka yang tekun meneliti dan memastikannya akan menemukan kesadaran diri. Dari sinilah kepercayaan dirinya akan terbangkitkan. Salah satu bahasa Tantra. Tantra itu adalah jalan pembebasan atau menemukan sang jati diri. Dan itu yang Tiang terus dorong di Pak Dokter untuk menulis. Karena Tiang berpikir Pak Dokter ini adalah jiwa yang sudah bebas. Dan dia akan mampu membebaskan orang lain dengan tulisan-tulisannya. Dia ngerasa itu, sehingga agak sedikit didorong. Seperti semesta itu perlu kita dorong sedikit supaya mengalirkan energinya. Sehingga akhirnya muncul Kandepat Tantra. Karena inilah yang dibutuhkan orang Bali sekarang. Menemukan dirinya kembali, menemukan kembaliannya dia kembali gitu loh. Siapa dirinya? Karena ajaran Tantra itulah ajaran pembebasan, ajaran api, yaitu ajaran untuk bisa menjadi obor buat dirinya sendiri. Otomatis dia juga akan menerangi jiwa-jiwa di sekitarnya gitu. Dan bentuk ajaran itu yang zaman sekarang yang paling enak itu berupa tutur. Tutur itu bisa dibentuk tulisan seperti ini. Dan yang paling setuju memang ditulis dalam bentuk tulisan. Jadi ditutur dalam bentuk tulisan, sehingga setiap kata itu bisa kita renungkan. Seperti bahasa tadi, bisa kita renungkan, buka lagi halaman yang lain misalnya, kita bisa lagi seperti ini, kita buka, sekalian aja saya baca-baca ya bukunya ya, saya baca ulang. Banyak orang menjauhi duniawi dan memeluk kehidupan rohani. Tanpa sadar itu hanyalah pelarian egonya dari kemelekatan. Banyak orang menjauhi ilmu rohani karena dianggap tidak berguna, padahal ia hanya melawan kata hatinya sendiri. Mereka yang bisa menikmati keduanya menemukan kesempurnaan dalam hidupnya. Kan sesuai sama judulnya, rahasia hidup tenang, pulang senang. Itu ajaran Tantra. Bagaimana kita menjaga keseimbangan rohani, tapi tetap bisa hidup di gemerlapnya
dunia materi. Itu baru satu kalimat saja, ketika itu dikupas dengan dalam, selesai. Ya. Selesai kok. Iya, ini kan ajaran semesta yang ditulis lewat Pak Dokter. Ya, apalagi ada beberapa banyak hal ini 300 halaman. Setiap ini saya buka lagi ya, saya baca lagi. Mungkin kita tidak akan pernah melihat air di Uma yang tampak kering. Namun daun-daun yang subur menandakan bahwa di bawah tanah kering itu pasti tersimpan air sejuk. Begitupun di kehidupan masyarakat yang tampak tidak banyak bicara tentang filsafat, mungkin bahasa pergaulan mereka pun mengandung pesan filosofis mendalam untuk dicermati. Karena ajaran tantra itu kan ajaran cinta, adalah ajaran laku. Tidak banyak ngomong orang menjalankan tantra, tapi lakulah yang penting ini diajarkan. Nih. Jadinya orang tantra itu belum tentu banyak ngomong. Atau mungkin akhirnya itu yang membuat gitu para lelaku ini, ya, orang yang melakukan ini tidak punya satu motivasi untuk menyebarkan itu, karena ya udah ini laku. Yang cukup kita yang tahu, kita yang melakukan, ya sudah selesai. Nah, sehingga apa? Lelaku ini ketika tidak tersebarkan, ya bagaimana orang lain turut melakukan, kan gitu. Ya. Apa seperti itu, Pak Dokter? Karena apa? Kan ada istilah bagaimana kenapa orang jahat lebih banyak daripada orang baik? Karena orang baik diam, tidak mau menebarkan kebaikannya, sehingga yang menyebarkan kebaikannya, yang menebarkan kejahatan, menyebarkan informasi tentang kejahatan, lebih aktif yang jahat. Yang baik tidak aktif menyebarkan, sehingga menang-menangan lagi. Nah, seperti apa pada Dokter ini? Iya, sama seperti kita sering melihat ada lahan kosong, ada lahan dibangun. Ya. Kadang karena dia nggak tahu bahwa itu adalah miliknya, dia nggak ada rasa bangga di situ. Walaupun itu taman itu bagus sekali, ini pantai ini bagus sekali, rasa kepemilikannya nggak ada. Walaupun dia sering melewati tempat itu. Nah, Kandepat sebagai sebuah laku yang juga laku tantra yang sebenarnya sangat kaya dengan filsafat-filsafat, karena belum pernah digali, mereka nggak tahu bahwa itu kekayaan milik mereka. Nah, buku ini adalah menggali dan membuat, ternyata laku yang sudah dijalankan itu sesuatu yang sangat berharga. Jadi buku ini hanya untuk mengingatkan jangan sampai laku ini mengalami degradasi, sehingga tetap dijaga, tetap dipelihara, bahwa ada ajaran-ajaran filsafat yang tingkat tinggi dalam laku yang diwariskan oleh tetua-tetua kita dulu. Jangan sampai karena kita nggak paham, lama-lama tradisi menghilang, karena dianggap itu tradisi kosong, tradisi yang tidak ada nilai-nilai tatwanya. Itu sebenarnya makanya di semesta Bali ini menginginkan dirinya diangkat, tunjukkan bahwa ada kekayaan yang luar biasa di balik sesuatu yang tidak kelihatan ini, gitu. Nah, itulah sebenarnya salah satu tujuan dari buku ini, supaya nanti ternyata ritual-ritual, laku-laku, tutur-tutur sederhana dalam kehidupan ini. Contoh sederhananya begini. Gumilingga hajak liu, belahan pane, belahan pasu. Ya. Terlebihkah badan biu, belahan pane, belahan pasu, gumilingga hajak liu, ada kene ada ketu. Itu kan sebuah pesan bahwa apa? Ajakan untuk kita mengerti bahwa hidup ini memang akan penuh dengan perbedaan, yang harus belajar kita terima realitasnya. Ini contoh sederhana bagaimana orang dulu dianggap harus bisa paham dan tidak stres oleh realitas yang beraneka ragam ini. Ya, anak mula mondo, pedumane, ya memang itulah takdirmu, bagian hidupmu, ya sudah mau apa lagi. Itu ajakan-ajakan untuk pasrah. Itu kan simple sebenarnya, tetapi ajakannya luar biasa. Contoh lagi, dengadan awak bisa, depang anak yang ngadanin. Jadi artinya jangan hanya mengaku diri bisa, tunjukkan supaya kamu dinilai oleh orang lain, bukan menilai dirimu sendiri bisa tanpa pernah menunjukkan kemampuanmu. Tunjukkan melalui action, gitu maksudnya sebenarnya. Tapi kemudian kan seringkali dimaknai berbeda. Dengadan awak bisa berarti kita diajak untuk rendah diri, bukan begitu. Jangan hanya merasa bisa. Biarlah orang lain yang menilai kamu bisa apa tidak dari apa yang kamu lakukan. Itu maksudnya sebenarnya. Dan teruslah belajar, karena apa? Geginane bukan nyampat, anak saya tumbuh lu, gitu.
jangan pernah berhenti belajar, karena apa yang kamu tahu sekarang besok akan menjadi pengetahuan usang. Akan ada lagi pengetahuan baru. Itu pesannya sebenarnya yang sering salah maknai oleh kita sendiri. Dan dulu lelaku itu seperti secara otomatis tersampaikan. Contoh misalnya ketika kita melihat perbedaan atau apa situasi di luar, mungkin ada orang yang terkesan aneh di lingkungan itu, langsung aja orang nyeletuk, celebengkah dan you. Itu bahasa tutur, itu udah tutur. Kandepat itu kan tutur artinya. Tutur yang secara aplikatif disampaikan. Sekarang apa sih tutur yang sering dia sampaikan? Jangan kan tutur bahasa Bali. Anak-anaknya bahasa Bali juga belum tentu bisa. Iya enggak? Iya, betul. Apa yang dibilang Bapak itu gitu dia. Bahasanya bahasa Balinesia dibilang sama ini. Jadi ini yang jarang kita pakai lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ada yang tergerus, ada yang degradasi makna-maknanya. Nah, mudah-mudahan orang-orang tua mulai diingatkan kembali cerita tentang itu. Nah, sebagai seorang pembaca Pak Putu yang ada di balik karya ini, siapa sih yang penting atau cocok? Karena begini, kadang-kadang kan orang bilang, karena Pak Tantra langsung mulai nak melajin, tanda kutip melajin. Kalau di Bali itu orang yang serius sekali, itu baru cocok bacanya. Apa seperti itu atau memang harus yang serius banget yang baca ini atau gimana Pak? Setuju. Dari pengalaman saya menjalankan Tantra, saya dapat sebuah kesimpulan itu ajaran Tantra itu ajaran keras ke dalam, lembut keluar. Jadinya buat siapa yang cocok, itu buat setiap orang untuk membentukkan karakter. Keras ke dalam, lembut keluar. Maksudnya jadinya apa nih? Kita keras ke dalam, tapi memunculkan pesan-pesan cinta keluar. Jadinya karakter itu terbentuk di dalam. Seperti kita harus mendidik diri kita tentang pesan-pesan moralitas yang begitu kuat. Yamo dan Niyamo Brahta itu harus kuat sekali. Bagaimana kita menjaga gaya hidup, kebersihan diri, pola pikir itu harus sangat tantrika. Bahasanya tantrika itu disiplin sangat tinggi. Dan itu kita jaga itu semurni mungkin di dalam, keras ke dalam, tapi munculnya kelembutan penuh cinta kasih sama orang. Kalau orang lain pun salah, tidak perlu kita tegur, hanya memberikan pesan-pesan cinta saja, dengan memberikan tatapan sinar mata cinta gitu. Nanti karena dia bagian dari saya, suatu saat dia akan menjadi saya juga. Jadinya kita tidak akan pernah menyalahkan orang luar karena dia sudah ada karmanya di situ. Tapi dengan vibrasi cinta yang kita berikan, setidaknya itu akan memberi, ya kalau kita anak kecil salah kita marahin tambah tantrum dia. Enggak. Makanya kita lembut keluar, keras ke dalam. Itu ajaran Tantra itu. Jadinya kita sangat disiplin ke dalam. Meditasi 2 kali sehari, pikiran kita harus kita jaga tetap fokus. Terus kita setiap pagi baru bangun harus ini yang kita pikirkan. Guru puja, banyak hal lah yang harus kita lakukan. Trisandia dan seterusnya itu sangat tantrik. Jadinya jiwa tantrik itu jiwa yang berkobar-kobar di dalam, tapi lembut keluar. Dan ini banyak pesan-pesannya dari sini. Dan itu diterjemahkan dengan cara yang sangat sederhana ya Pak Putu ya. Sederhana, jadi lelaku-lelaku yang dulu dilakukan secara sederhana tetapi berefek sangat dalam itu tersampaikan di sana. Betul, karena alih-alih kita mau mengajarkan orang lain, kalau kita ingin menggurui orang lain, mereka akan merasa terintimidasi. Makanya itu ajaran Tantra, dia akan menemukan jalannya sendiri dengan memberikan kelembutan cinta kasih, di mana kita merasakan dia pun adalah saya, bagian dari saya. Dengan menjaga kelembutan itu, dengan memberi contoh, itu Tantra itu sudah mengalir ke dalam dirinya dia. Sama seperti Mahatma Gandhi, kan tantrikanya sangat luar biasa sekali. Ajarannya dia, tatwamasinya itu, dimana ketika ada anak kecil yang harus diajarkan mengurangi makan garam, sekitar seibunya datang ke dia, ini anak saya sakit ginjal, harus tidak boleh makan garam, tapi dia terus tidak mau berhenti makan garam. Mahatma Gandhi hanya bilang, ajak anakmu nanti datang 2 minggu lagi ke sini. Gitu. Saya tidak bisa mengajarkan apapun hari ini. Akhirnya 2 minggu lagi si anak itu datang, diajak sama orang tuanya. Anak itu hanya tinggal ditepuk. Nah, udahlah,
jangan makan garam. Hanya omongan itu yang dikasih tahu, dan ternyata anak itu mau berhenti makan garam, yang dimana ibunya mengajarin itu nggak pernah selesai. Dan kalimat itu seharusnya di pertemuan pertama sudah bisa tersampaikan langsung kan gitu. Langsung. Dan gimana tanyalah ibunya itu akhirnya sama Mahatma Gandhi, si ibu. Wahai Tuhan Mahatma Gandhi, apa yang kamu lakukan? Kenapa anak saya begitu berubah? Kenapa di hari pertama ibu datang saya tidak lakukan itu? Karena pada saat itu saya masih makan garam. 2 minggu kemudian akhirnya saya puasa makan garam, dan ketika anak itu datang saya sampaikan karena saya sudah melakukan. Akhirnya saya sampaikan dengan kelembutan dan cinta kasih, dan anak ini akan mau melakukan. Jadinya sebelum dia memberitahu orang lain untuk tidak makan garam, dia melakukan dulu. Ternyata itu energinya itu sangat kuat terjadi. Itu tantra. Itu tantra. Jadinya kita tidak perlu marah-marah sama orang, kita tidak perlu buat aturan begini begitu. Cintalah yang akan merubah segalanya di muka bumi ini, dengan kita melakoni keras ke dalam itu tadi, memberi disiplin yang jauh lebih bagus ke dalam. Buku ini. Pada saat yang tertarik dengan keras ke dalam, lembut keluar. Gimana? Ada penjelasan lainnya? Yang baru juga ingat dengan kata-kata itu, Surya. Di tahun 2001, jauh sebelum buku ini hadir gitu. Tiang pernah nanya hal yang sama ketika mengalami automatic writing dan dijawab itu. Pada saat itu nggak tahu Tiang lupa apa pertanyaannya, tetapi jawabannya persis seperti itu. Keraslah kamu pada dirimu sendiri dan lembutlah kepada orang lain. Itu ajarannya waktu itu. Dia nggak tahu bahwa itu ternyata ajaran tantra. Waktu itu nggak tahu, kan dia dikasih taunya begitu. Keraslah kamu pada dirimu sendiri, tapi lembutlah kepada orang lain. Artinya keras yang dimaksud itu apa? Disiplin pada diri kita. Disiplin, tetapi kemudian lembut pada orang lain itu apa? Mudah memaklumi apa yang dilakukan orang lain. Artinya, oh ya memang belum saatnya begini. Gitu. Ketika kita maklum pada apa yang dilakukan orang lain, dari situ kita tidak akan ingin menggurui, tapi kita akan ingin menemani dia bertumbuh gitu. Ya, tapi pada diri kita sendiri kita disiplin. Saya nggak boleh begini, saya harus begini. Gitu. Ada komitmen pada diri kita sendiri. Tegas, keras yang dimaksud itu tegas gitu. Tegas pada diri sendiri dan lembut kepada orang lain. Nah itu juga ajaran yang benar-benar membuat kita apa? Kalau ingin mengubah orang lain, ubah dirimu sendiri. Karena orang lain itu dalam ajaran tantra ini adalah apa? Orang lain itu semua di luar dirimu adalah cerminmu sendiri. Mereka hanyalah proyeksi, refleksi dari bagaimana kamu memandang kehidupan ini. Gitu. Kalau kamu baik saja, maka semua orang akan terlihat baik. Kalau kita merasa hidup ini banyak disalahin orang lain akan terlihat salah. Makanya kadang-kadang tuh kan ego kita bereaksi, sebelum disalahin orang, salahin dulu orang lain. Padahal kalau orang itu bijak, apapun pencapaiannya, entah kegagalan, dia nggak akan menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Dia introspeksi diri. Tapi kalau dia belum belajar itu, dia akan terus-menerus menyerang orang lain sebelum dirinya diserang dan disalahkan. Ujung-ujungnya apa? Dia nggak akan pernah memperbaiki diri. Ini berbahayanya. Kalau dia tidak akan pernah memperbaiki diri, bagaimana dia mencapai hidup yang senang? Karena sibuk nyalahin orang lain. Gitu. Dia nggak akan membenahi diri. Gitu. Dan tentu saja para penonton itu juga atau pengikut di mitos itu tidak semuanya juga sudah mengikuti dari awal Kandepat, Usada, kemudian Kandepat Tantra. Saya ingin tanya, mungkin ini seharusnya di awal, tapi saya ingin tanya Pak Dokter. Kandepat ini apa sih gitu ya? Karena seringkali ya tersampaikan Kandepat, ada usadanya, ada tantranya. Kandepat itu apa sih? Kandepat, kande itu kan bisa berarti tutur, bisa berarti saudara. Dalam ajaran kita Kandepat itu namanya saudara empat, nyamepat, catur sana. Kalau di luar Bali disebutnya sedulur papat. Gitu. Siapakah itu? Dia adalah air ketuban, darah, ari-ari, dan lamas atau lemak atau vernik caseosa yang di dalam kandungan itu dulu melindungi kita. Semua bayi, mau bayi dari manapun, mau agama apa, suku apa, bangsa apa, kulit warnanya kulit apa, dia pasti lahirnya bersama dalam kandungan, dibentuknya bersama ari-ari, air ketuban, darah, dan lamas itu tadi. Cuman kita di Bali sangat menghargai setiap materi itu.
Sehingga ketika keluar pun kita hormati dia. Hormati dengan memperlakukan dengan sebaik-baiknya saudara empat itu. Karena kita percaya setiap materi itu adalah energi yang memadat. Energi cerdas. Gimana? Setiap materi adalah energi cerdas. Sehingga ketika materi ari-ari, darah, air ketuban itu kemudian kita tanam, waktu bayi lahir kita tanam dalam periuk, itu akan hancur. Tapi materi yang hancur itu sesungguhnya bukan hancur. Dia hanya kembali ke wujud energi cerdasnya. Energi cerdasnya itulah berkumpul menjadi hutan, danau, sungai, samudra, angkasa, cahaya matahari dan sebagainya, yang kemudian menjaga kita sekarang. Menjadi hutan dia menjaga, menjadi gunung, danau, sungai, samudra, terus menjaga kita. Nah, inilah kita harus harmonis dengan mereka terus-menerus. Itu sebenarnya sederhana, tapi ketika digambarkannya wajahnya serem-serem gitu. Nah, mau belajar kanepat, mau belajar ngeleak. Itu dia. Itu hal yang saya mau tanyakan Pak Dokter. Kenapa ya sesuatu yang sederhana seharusnya yang terkupas. Mungkin dulu sederhana juga sih sebetulnya di awal itu. Bagaimana terbentuk kanepat. Sesederhana itu mungkin kan ya. Tapi kenapa itu bisa bergeser ke sesuatu yang menyeramkan, seakan-akan padahal satu sisi ya kita disuruh ingat terus. Ingat sama. Padahal kalaupun ada mantra, mantra dalam ajaran kanepat itu kan begitu. Po kita sang catur sana, hayu po kita lali ring ingsun, mapan ingsun tan lali astiti bakti ring sira gitu. Artinya, wahai saudara empatku, janganlah engkau lupa kepadaku. Karena aku pun tidak akan lupa kepadamu. Makanya bahasa sederhananya deng sabjatnya mepat, jangan lupa dengan saudara empatmu. Itu hanya jargon-jargon. Tapi kita lupa mengenalinya, lupa mempelajarinya. Tapi sederhananya kita disuruh begitu makan, ingat sama mereka. Sisihkan makananmu. Tetapi itu kan hanya materi. Energinya kita lupakan, kecerdasannya kita lupakan. Ini yang sering terjadi gitu. Boleh sedikit kupas Pak Dokter tentang bagaimana kecerdasan, hubungan kecerdasan, materi, energi itu seperti apa sih? Kalau kita tetap ingat dengan mereka sebagai energi cerdas yang ada di angkasa, di samudra, di gunung dan sebagainya, maka kita bisa melakukan sebuah komunikasi yang mencegah mereka melakukan sesuatu yang menghancurkan kita. Contoh nih. Kita kan tadi bilang ari-ari itu kan menjadi gunung dengan hutan, dan di sana tersimpan energi besar yang akan memberi kita makan. Betul. Contohnya apa? Energi lahar gunung berapi yang bisa meletus. Ketika Gunung Agung itu sudah diprediksi mau meletus sedemikian besarnya, orang Bali datang mulang pekelem bisa berubah. Itu apa yang terjadi? Karena mereka bicara dengan energi cerdas yang ada di lahan dan itu terbukti loh. Terbukti sehingga mereka keluar sedikit-sedikit bedik-bedik. Sehingga ketika energinya pelan-pelan dia tidak meledak. Padahal tremornya sudah semakin kencang itu Pak dia. Nggak jadi. Bahkan dalam konsep tadi perwujudan itu ada 3 unsur tadi, kecerdasan, energi, materi. Gimana ceritanya? Nah, jadi Tuhan itu adalah kecerdasan semesta. Yang mengisi segenap ruang kosong, menunjukkan kemampuan jadi energi. Energi ada energi suara, energi cahaya, energi elektromagnet. Energi cahaya disebut div itu dewa. Energi suara, suara itu ya ong tadi, ong gitu. Energi elektromagnet ketika kita merasakan kehadiran Tuhan sebagai energi elektromagnet, ada merinding-merinding itu, kesyang-kesyang lah itu. Ketika itu memadat menjadi materi, ya maka semua energi yang kita makan itu tidak mungkin kita makan energi matahari, nggak mungkin. Kita makan energi matahari yang memadat menjadi karbohidrat. Betul nggak? Iya betul. Jadi air, jadi udara yang memadat molekulnya menjadi oksigen. Berarti 3 unsur ini sangat-sangat penting dalam penciptaan. Satu saja tidak ada. Nah, makanya di Bali disebutlah dia Purusa, Prana, Pradana. Purusanya yang mengisi ruang kosong atau kecerdasan semesta. Prana itu energinya, Pradana itu material. Pak Putu pasti punya pengalaman nih, kayaknya mau menyampaikan sesuatu nih. Silakan. Lagi asik mendengarkan. Silakan. Tapi di balik ajaran-ajaran kanepat dan tantra itu selalu menyisakan hal-hal mistis. Selalu menyisakan, dan
Dan itu adalah ruang-ruang yang menarik bisa didiskusikan. Ya. Maksudnya gini, Ya. selalu kita ada bonus-bonus tertentu dan itu yang banyak orang ingat. Kadang-kadang kita belajar kandepat, ingin dapat kesaktian karena itu bagian dari bonus. Ya. Kesaktian itu dalam artian tanda petik kelebihan kita dikasih. Kelebihan entah kita bisa mengobati orang, memiliki sidi ngucap, kemampuan komunikasi kita mempengaruhi orang lain. Itu kemampuan kita untuk untuk negatifnya bisa menyakiti orang, gitu. Karena kemampuan kita diolah pikiran, gitu. Hidup pangidep nih kok. Dan itu yang banyak orang bahas di ajaran kandepat atau ajaran tantra. Gitu. Karena kadang-kadang ya apapun yang baik itu selalu menyisakan sisi gelap-gelap gitu. Ruh Beneda itu selalu ada. Selalu ada. Nah, Dan ini yang orang banyak ingat gitu. Tantra aliran kiri, kandepat yang ajaran-ajaran pengeliakan itu, pengeliakan yang memberikan energi-energi negatif itu yang padahal itu linggi haksara itu kan. Ini yang banyak orang bahas. Tapi kadang-kadang ini yang membuat juga kita menggali lebih dalam apa itu kandepat tantra atau kandepat atau tantra, sehingga orang-orang yang ada ingin belajar lebih banyak akhirnya sebenarnya ternyata kandepat tantra itu ajaran untuk menemukan sang jati diri, tidak seperti yang dituturkan orang untuk mencari kesaktian gitu. Tapi nanti di dalam perjalanan mereka belajar kandepat tantra, belajar tentang tantra atau kandepat, ketemulah juga tentang kesaktian ini, kemampuan ini. Apakah dia akan berhenti di sini, memanfaatkan kemampuan ini sehingga lupa dengan tujuannya, yaitu menemukan siapa diri kita. Bagaimana menemukan jalan pulang untuk hidup tenang, mati senang itu, menjadi bahagia itu. Balik lagi di sini kadang berkutat, ini yang jadi kita kemampuan untuk melewatin hal-hal mistis ini sehingga menemukan sang jati diri itu. Itu yang menarik. Jadinya seninya itu di situ saya lihat kenapa ajaran kandepat dan tantra itu terus hidup karena hal-hal mistis ini, Pak Surya. Justru orang tertariknya ke sana. Ke sana kadang-kadang, tapi ada yang akhirnya menemukan ternyata itu bukan tujuan hidupnya. Ternyata tantra ini mengajarkan dia menemukan pencerahan atau siapa jati dirinya. Atau ada yang terikat di sana. Ada yang terikat, tidak ada masalah. Tapi disinilah kontroversinya orang akan belajar tentang kandepat, gitu. Apalagi bicara tentang Bhairava tantra, terus bagaimana tentang siwa, tentang kandepat. Kalau di Jawa tentang sedulur papat kelima pancer, itu mantranya serem-serem sekali. Gitu. Tapi itu menarik. Itu akan menjadi sebuah cerita-cerita yang kalau di antara kalangan pembelajar kandepat itu menjadi bagian yang serunya. Seperti pemanisnya. Tapi kadang-kadang pemanis itu bisa menyakiti kita juga. Ya, sama seperti kisah 3 tadi itu kan, kecerdasan, energi, materi. Materi itu kan duniawi. Kecerdasan itu niskala. Alam sana rohani. Energi inilah yang bisa digunakan mau menyenangkan urusan duniawi atau mau dipakai energi ini untuk urusan kecerdasan itu purusa. Maka kalau energinya dipakai untuk urusan duniawi, muncullah kesaktian atau kawisesan. Ada wisesa karena dia dengan energinya dia mendapatkan harta. Orang kaya kan wisesanya tinggi, kesaktiannya tinggi. Tinggal perintah aja apapun bisa terjadi. Atau dapat tahta, atau dapat cinta. Kalau sudah dapat cinta, diperintah apapun sama yang dicintai akan gerak langsung kan gitu kan. Tapi kalau energinya dipakai untuk mendekat kepada kecerdasan sang jiwa, sang rohani, yang didapat kawiwekan. Nah, kebanyakan orang tenggelamnya pada urusan energi dan materi, sehingga urusannya kesaktian, kebijaksanaan gitu. Jadi tinggal pilih mana gitu. Itulah kenapa ajaran tantra sama kandepat itu yang dinomorsatukan adalah moralitas. Moralitas itu akan menjadi sangat penting, yaitu bagaimana kita mencegah hal-hal negatif itu muncul. Kita diberikan kelebihan tanpa kita bisa memahami makna yama dan niyama brata itu. Kita akan terjebak di dalam hidup yang bermasalah. Ini kan saya kan banyak kenal orang-orang yang menjalankan ajaran tantra, pelaku ini, bukan hanya sekedar tutur di buku, pelaku. Saya kenal dulu waktu kuliah dan sampai sekarang pun masih berhubungan. Orang yang lelakon yang melakukan ajaran tantra. Makanya dia itu
berpikir sekilas saja itu bisa mewujud. Contoh ini, contoh saya kan ketemu banyak orang-orang seperti itu. Mereka meditasinya itu bisa berjam-jam setiap hari gitu. Ketika pikiran mereka masih liar, itu banyak hal yang dia inginkan terjadi. Contoh, aduh enak sih kayaknya sekarang kalau saya dapat nasi goreng gitu, kayak gitu. Pikiran masih liar kan, belum terkontrol gitu. Tidak berapa lama ternyata ada orang datang gitu loh, teman baiknya. Ini saya belikan nasi goreng tadi gitu, terjadi. Terus dia lagi ngasih pelajaran spiritual, misalnya Carya ini, ketika mereka belum percaya dengan kekuatannya ini, ternyata tiket pesawatnya setengah jam lagi. Loh, ini terlambat tiket pesawat gitu loh. Bisa nggak ini diundur ya pesawatnya gitu. Ternyata benar delay pesawatnya gitu. Akhirnya disitulah mereka, ajaran guru itu akhirnya sangat penting. Hati-hati dengan pikiran jika kamu sudah tercerahkan dengan ajaran tantra. Karena pikiranmu yang akan menyakitimu, pikiranmu yang akan mencerahkanmu. Ya, kita akan terikat dengan karena kita sudah sangat tajam pikirannya dengan ajaran tantra, dengan melatih pikiran ini terus-menerus, kita akan diberikan kelebihan, bisa menarik segala sesuatu yang terjadi di luar kita. Makanya moralitas itu menjadi sangat penting di ajaran tantra itu. Karena kita tidak boleh meminta hal sepele, gitu. Saya tidak akan meminta apapun kepadamu ya Tuhan, gitu, kecuali meminta berada di dekatmu, Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu ada mendapatkan cinta darimu itu. Kasih sayang ya, saya tidak lagi meminta kesaktian ini itu gitu. Biarkan aku melayanimu sebagai wujud baktiku melalui jalan tantra ini. Berarti sangat dalam ketika itu dikupas tentang tantra ya Pak Putu ya. Oke, terkait dengan ini Pak Putu ya, sedikit Pak Putu, bahwa kita ada 3 buku nih. Ada Kandapat, Usada Kandapat, Kandapat Tantra. Dimulai dari mana nih Pak Putu? Sebaiknya versi Pak Putu nih, karena beberapa kan mungkin baru kali ini mendengar bahwa kita ada 3 buku ini. Ya, Pak Putu, menurut Pak Putu gimana? Semua berawal dari kegelisahan. Makanya buku Kandapat yang Kandapat ini, yang rahasia ini. Nah, ini awal perjalanan spiritual setiap orang sebenarnya, untuk mengenal diri sendiri. Manusia dilahirkan dengan berbagai problematika. Makanya muncul simbol yang kita sebut dengan ilisah itu. Ilisah yang ada di cerita ini adalah simbol setiap orang yang ada di dalam kita ini. Yang menemukan kegelisahan dalam hidup, baik karena faktor luar maupun faktor dalam. Kegelisahan itu banyak muncul karena harta, tahta, cinta. Karena harta jatuh bangkrut, keuangan, miskin, kejar hutang. Akhirnya dia menemukan kenapa hidup saya begini. Atau karena mau putus cinta. Akhirnya mulailah dia mencari, kenapa aku seperti ini ya Tuhan, gitu. Siapa sebenarnya diriku? Mau kemana aku diajarkan dengan ini? Mulailah dia masuk ke dalam untuk mencari sang jati diri itu. Itu adalah titik balik kita. Makanya mulailah ketemu apa itu ajaran Kandapat, apa itu saudara empat kita. Kenapa kita harus mulai dari dalam? Karena kegelisahan itu, kesulitan hidup itu adalah titik balik kita untuk mengenal. Ini pelajaran yang paling penting. Jadinya filosofi yang ada di dalam sini sebenarnya filosofi tentang diri kita. Mengenal siapa diri kita, mau kemana kita, siapa saudara kita ini sebenarnya, apa hubungan kita dengan orang lain, bagaimana kita melihat memandang hidup, apa tujuan kita dalam mendaki puncak Bukit Cinta itu. Kenapa kita harus turun lagi? Tanpa dasar ini, kita akan tidak mengenal apa itu tantra, kita tidak akan mengenal apa itu usada atau penyembuh atau jalan. Sebelum kita mengenal siapa kita atau siapa Kandapat kita lewat kegelisahan-kegelisahan. Oke, jadi Kandapat ini, ilmu rahasia ilmu adalah bagaimana kita dibantu untuk mempunyai kesadaran menggali ke dalam gitu ya, menemukan diri, siapa diri kita, menemukan kewarasan tadi itu, menemukan diri sendiri, dan kemudian nantinya dilanjutkan ke usada. Itu apa nih? Kalau usada yang terkait dengan apa? Ya, usada itu salah satu wujud kesaktiannya dari Kandapat. Maksudnya kesaktian itu
bagaimana kita mengenal, ketika kita sudah mengenal diri, kita akan belajar menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam lewat usada ini. Jadinya kita menyembuhkan diri, kita bisa melihat diri kita apa adanya, sehingga kita menjadi orang yang lebih tercerahkan lagi. Jadinya sudah kita memiliki satu kelebihan. Terus baru puncaknya di tantra ini, pencerahan yang lebih tinggi lagi, menemukan, jadinya kita menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Jadinya menyatu dengan Tuhan, mengenal diri, belajar menyembuhkan diri, mencapai pencerahan itu, penyatuan itu di tantra itu. Ya, 3 buku ini miliki semua, dan ini sebagai panduan kita untuk mengenal Kandepat itu. Suksma, Siap. Pak Putu. Ya, jadi ini Pak Putu kan selalu hadir di selalu hadir di apa? Proses penulisannya. Ya, dalam Kumitsu, proses. saya posisinya sebagai Ilisa yang selalu bertanya gitu. Akhirnya Ayah semesta lah yang menulis semuanya itu. Pesan-pesan semesta itu akhirnya muncul. Saya mewakili sebenarnya pikiran banyak orang. Kegelisahan. Ya, tentu. Bahkan seperti sering tersampaikan bahwa sakit itu belum tentu hanya fisik saja. Kegelisahan itu menyakitkan gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab itu menyakitkan. Bahkan Pak Dokter di awal sekali mendapatkan satu kemampuan untuk automatic writing itu Dari kegelisahan. dari kegelisahan itu sendiri ya. Jadi buku yang kita atau rekomendasikan atau siapapun yang ingin mengenal dirinya sendiri, mulai dari mengenal dengan Kandepat. Kemudian bagaimana melakukan proses penyembuhan dalam dirinya maupun berbagi pada orang-orang yang kita cintai sekitarnya adalah mulai di usada Kandepat dan bagaimana pencapaian terakhir pembebasan itu lewat tantra. tantra itu. Wah, dan luar biasa sekali. Ya. Suksma Niki, mungkin terakhir deh, ada hal yang ingin tersampaikan sebagai penulis kepada orang-orang yang sudah membaca bukunya ataupun belum membaca buku Kandepat. Silakan. Sebenarnya penulisan ini adalah sebuah proses di mana ini sebuah tugas untuk mengingatkan anak-anak pulang kembali kepada kesadaran dirinya. Ketika mereka lupa siapa dirinya, setidak-tidaknya mereka kenal dulu siapa temannya, siapa saudaranya. Dengan kenal saudara, mereka akan kenal siapa dirinya. Maka ajaran Kandepat itulah ajakan untuk kita mengenal saudara-saudara kita dulu. Sampai saudara-saudara kita lah yang mengingatkan siapa diri kita gitu. Kira-kira demikian, karena semua saudara 4 itulah yang kita ajak hidup sejak awal sampai nanti kita pulang dalam alam kematian dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Semakin menarik ini untuk menjadi satu hal, entah itu baru atau sudah pernah tersampaikan. Nah, ini saatnya untuk lebih mendalami Kandepat, usada Kandepat dan Kandepat Tantra ini. Suksma Pak Dokter, yang mewakili teman-teman juga atas lahirnya 3 buku ini, ikuti dengan buku-buku lainnya. Kita tunggu terus nih Pak Dokter untuk berkarya, sehat selalu. Kadang-kadang saya paham betul bagaimana tersakitinya ketika menulis berhari-hari tanpa jeda. Terus dia laporan, Pak Dokternya punggung sakit, leher pegel, nggak bisa apa-apa, tapi tangan bergerak terus gitu. Tapi untung Pak Putu punya produk Parascare. Jadinya laporannya tangan bergerak tapi leher pegel. Tapi di balik kesulitannya Pak Dokter secara fisik, berkah buat kita semua. Luar biasa. Susma, Pak Putu, Pak Dokter, bincang-bincang hari ini luar biasa sekali. Rahayu semua, sehat selalu. Pokoknya tetap di Demi Tasgaya.